Iya, memang kita sudah di luar Kristus pasti nggak kebenaran. Kenapa saya katakan bukan kebenaran? Buahnya udah nggak itu. Ya. Buah Sekian dari Kristus itu jelas ya. Sekian Dia dari nggak- saya, burung Ya. elang, burung cendrawasih. Sekian dan terima. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya mau nanya sedikit nih Bang, ini saya Islam nih Bang. Ya, silakan. Eh itu kan di dalam kitab Injil kan, kita Injil kan itu kan tebal itu Bang. Kan Boleh dikuatin suaranya? Kuat. itu di dalam kitab Injil itu kan berapa ketebal itu sangat tebal saya lihat tuh Bang ya. Biasanya saya Ya. tengok di perdebatan antara Islam dengan Kristen, katanya bahasa tidak ada dikatakan maksudnya Yesus tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan, maka sembahlah aku, kan gitu perdebatan saya tengok di YouTube atau di mana gitu kan. Jadi yang saya pertanyakan gini Bang, setebal itu kitab Injil, sebanyak itu ayat-ayat gitu kan Bang, kenapa, apa sih susahnya gitu? Tuhan Yesus bilang bahwa saya adalah Tuhan gitu, maka sembahlah saya gitu. Karena saya tengok setebal itu kitabnya gitu kan, nggak ada kejelasan sedikit pun. Apa salahnya 2 ayat kah, 3 ayat kah, 10 ayat kah? Kalau di Al-Quran kan jelas itu Bang. Sembahlah Ya. aku, kata Jadi Allah, kalau kata kamu Muhammad, bilang sembahlah apa gitu. salahnya? Ini kenapa tidak ada sedikit Apa setebal salahnya itu gitu, punya? setebal itu kitabnya, berapa ayat, banyak ayatnya di Iya, kitab Injil. karena kamu nggak baca. Siapa bilang di dalam Alkitab itu Yesus nggak ada mengakui dirinya Tuhan dan dia disembah? Yesus itu disembah, tapi dia tidak menolak penyembahan. Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Matius, mute dulu. Matius 28 ayat 17, Yesus mengaku sebagai Tuhan atas sorga dan bumi, penguasa, kurios, Kyrie. Jadi kalau kamu bilang kitab suci setebal itu, tidak ada, ya karena kamu nggak baca. Kalau kamu baca, Yesus disembah Thomas loh, disembah orang buta, disembah Maria, disembah para rasul. Ada nggak dia menolak? Enggak. Kalau Yesus orang benar dan dia bukan Tuhan dan Allah, ketika dia disembah seharusnya dia marah sama orang yang sembah dia. Sama seperti ketika dia marah di bait Allah ketika bait Allah digunakan menjadi sarang penyamun. Ya. Yohanes 13 ayat 13 Yesus berkata, kamu berkata bahwa akulah guru dan Tuhan. Memang dia adalah Tuhan. Dan bahkan dalam Matius 28 ayat 17, Yesus Kristus mengakui ketuhanannya sebagai atas surga dan bumi, yang didapat dan diperoleh dari Sang Bapa. Karena Kristus sendiri adalah gambaran yang nyata dari Bapa itu. Jadi kalau kamu bilang nggak ada, ya karena kamu nggak baca, gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan bilang nggak ada. Kamu bilang nggak ada, tapi di dalam Injil itu ada, ya premis kamu udah rusak. Gitu. Kalau ayat dalam kitab suci kami dengan punya kalian tuh beda, jauh beda. 1:6. Kami hampir 36.000 ayat. Kalian cuma 6.000. Dan di dalam sebanyak itu tidak hanya berisi sastra, tapi sejarah berjalan, bagaimana orang Israel itu berjalan, bagaimana perjanjian itu dimuat, bagaimana titah itu diberikan. Jadi experience, bukan gedebuk jatuh terus dikasih terus diadopsi, bukan. Itu experience mereka mengalami Tuhan. Dan herannya experience itu tuh senada. Dari perjanjian lama sampai Tuhan kepada Adam menjanjikan keturunan perempuan yang akan mengalahkan maut.
lanjut ke Daud, lalu ke Yesaya, ke Yeremia, itu semua menubuatkan keselamatan itu. Dan akhirnya keselamatan itu dinyatakan, Lukas 16 ayat 16, itu selesai di dalam Kristus. Gitu. Ya, jadi para nabi itu, Jadi para nabi itu konsisten, itu berbicara tentang Kristus sejak perjanjian lama. Gitu. Jangan bilang nggak ada. Kalau kamu nggak baca, ya pasti nggak ada. Tapi kalau kamu baca, kamu ngomong, saya percaya kepada Injil, tapi kamu nggak pernah baca Injil. Lagi pula Injil yang sekarang kan kalian bilang udah dipalsukan. Tapi kenapa menggunakan yang dipalsukan untuk mendukung teologi kamu yang kamu katakan benar? Itu kan paradoks. Masa menggunakan yang salah untuk membuktikan yang benar? Jadi ambil aja biar mana yang menguntungkan. Gitu ya. Siapa namamu? Mizano. Oke. Iya. Ya, silakan titik. Halo Kak, Halo, silakan. Shalom semuanya. Saya ingin bertanya. Sejak kecil tuh saya sangat diusilkan ya, sangat dijauhi oleh orang tetangga sebelah yang beragama Islam contohnya. Kenapa sih Kak di agama kita tuh cuman agama tetangga yang itu aja yang mengganggu gugat kita terus Kak? Sedangkan karena memang sejak semula Saracen ini ada untuk menyerang kemuliaan Allah yang sejati. Makanya Yohanes dari Damaskus itu memerangi mereka. Saracen. Di dalam bukunya Yohanes dari Damaskus dia berapologia kepada orang-orang Saracen yang tinggal di tanah Arab. Jadi memang sejak semulanya itu Saracen ini ada itu untuk mengganggu kita. Makanya ada apologia. Apologia itu adalah apologetika, itu pertanggungjawaban tentang iman kita. Misalnya, kita difitnah menyembah 3 Tuhan. 1 dari 3. Kemudian Maria. Kita dituduh menuhankan Maria. Kita nggak pernah menuhankan Maria. tapi Kak, mereka sangat membenci kita banget Kak. Ya memang Sedangkan kita nggak pernah ngurusin kehidupan mulanya, mereka. Karena itu kan sudah dinubuatkan oleh Kristus. Karena mulanya Saracen itu lahirnya untuk itu. Untuk itu. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 15, kamu harus waspada kepada pengajaran-pengajaran. Sebenarnya satu hal yang membuat mereka itu pasti kita tidak bisa akui, itu adalah karena mereka bukan dari bangsa Israel. Mereka bukan dari tempat perjanjian itu dibuat. Jadi kamu nggak perlu heran dengan itu. Itu memang harus ada untuk menguji kita yang di dalam kebenaran ini. Itu memang harus ada. Jadi satu indikator yang paling baik untuk menilai buahnya itu adalah mereka bukan dari tempat perjanjian, mereka di luar perjanjian itu. Ya, sekali lagi saya katakan mereka di luar. Jadi rahmat Allah di dalam perjanjian itu nggak mungkin dialiri kepada mereka.
Dan itu dibuktikan dengan apa? Itu dibuktikan dengan cara berpikirnya mereka kepada perjanjian yang dimuat oleh Abraham kepada para nabi dan para rasul dan penggenapannya. Itu mereka nggak akui. Walah. Iya, mereka nggak akui. Makanya sistem di perjanjian lama itu seolah-olah mereka ungkit balik. Misalnya, hukum Allah di perjanjian lama Tuhan itu terlihat kejam. Ya, tumpas ini, tumpas itu, bla 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 bla. Tapi di perjanjian baru itu ada masa kasih karunia. Yesus sendiri datang, dia mengajarkan kasih. Ya, dia raja yang tidak naik kuda, dia raja yang naik keledai. Itu menandakan kelemah lembutannya dan keberpihakannya kepada orang-orang lemah. Dia berkata, hukum Kristus yang paling terkenal itu adalah kasih Allah, kasih sesama, kasih musuhmu. Tapi tiba-tiba ada yang lain lagi penggal kepalanya yang tidak mau percaya kepadaku. Bunuh dia. Artinya apa yang sudah ditutup oleh Kristus di dalam kasih karunia itu dibuyarkan kembali. Jadi memang bukan di dalam perjanjian itu mereka. Itu di luar. Jadi kamu jangan heran. Bukan hanya mereka, banyak di luar mereka pun banyak. Tapi apa kata Tuhan dan para rasul berkata apa? Kamu harus tetap tekun di dalam itu, di dalam apa? Di dalam iman. Ya. Karena memang banyak yang akan merusak itu. Mereka nggak sama kayak anti Kristus ya, Kak? Iya, mereka anti Kristus. Mereka anti Kristus bukan sang anti Kristus. Sang anti Kristus itu nanti, belum sekarang. Maka pesan buat anak-anak yang umurnya seperti saya, Kak, cara biar kuat dan tangguh untuk menghadapi ini semua seperti Kakak ya. Bisa dilihat banyak banget orang di komentar ini yang selalu menghina Kakak. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tuh selalu ada di setiap orang yang percaya. Pesannya buat kita semua apa, Kak? Ya, semakin kalau saya pribadi ya, saya semakin dihina, semakin dicaci, itu semakin menunjukkan kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Memang benarlah mereka yang tidak di dalam Kristus itu buahnya busuk semua. Yang tidak kembali kepada Kristus buahnya busuk semua. Itu tanda dan buktinya. Jadi kamu nggak perlu apa ya? Nggak perlu repot-repot untuk wah mereka nih begini. Mereka ini enggak. Ya, mereka seperti itu menjadi serigala yang mengaum-ngaum berkeliling-keliling. Itu menjadi bukti bahwa mereka memang bukan dari Tuhan. Mereka tidak mengambil bagian di dalam kebenaran itu. Makanya buahnya busuk semua. Gak ada yang benar. Mulutnya kotor sekali, hatinya busuk sekali, perbuatannya juga jorok sekali. Ya? Padahal mereka sudah tahu ini room kekristenan. Tapi mereka sengaja datang untuk mengganggu. Gimana? Ya kan yang pengen ribut-ribut itu hanya hantu. Setan saya yang pengen ribut. Jadi kamu justru bersyukur ketika kamu melihat yang tidak di dalam Kristus buahnya begini, solusinya apa? Masuklah kepada Kristus. Makanya ketika orang-orang hujat saya di kolom komentar begini-begini, saya nggak peduli saya. Itu menjadi tanda bahwa kita yang di dalam Kristus nggak seperti mereka. Ya itu urusan mereka lah gitu. Entah apa, yang mungkin begitu apanya kita kan nggak tahu. Ya, pengajarannya kita kan nggak tahu. Karena memang yang paling ketara itu mereka tidak mengambil bagian di dalam perjanjian itu. Mereka tidak pewaris perjanjian itu. Mereka tidak di dalam. Janji itu mereka tidak bisa ambil. Kenapa? Mereka tidak submit kepada penggenapan janji itu. Mereka nggak masuk kepada penggenapan itu. Ya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Mereka dari Yahudi enggak? Enggak. Mereka dari luar. Jadi udah enggak masuk hitungan. Gitu. Iya, Kak, memang dari dulu saya udah
ya gitulah, diajak masuk ke agama mereka. Jangan mau. Di situ agak mental sama iman saya udah goyah Kak. Apalagi rumah saya kan daerahnya nggak ada sama sekali orang Kristen Kak, cuman saya doang. Logi, kamu masuk ke room saya, kamu follow saya, biar ku ajari bagaimana Islamologi. Room ini aku hargai Edi Elia, tidak mencampuri ajaran RT 6. Nanti kamu follow aku, nanti ku ajarkan kau bagaimana rupa Islam itu sesungguhnya. Boleh follow saya? Oke Bang, makasih ya Bang. Iya. Nanti kalau kau follow saya ketika aku live, nanti kamu nongkrong aja di bawah, dengar-dengar aja ya. Iya Bang. Nanti kamu akan kaget. Ya, rupa iblis itu udah nggak diam-diam lagi, udah nggak nyamar-nyamar lagi. Rupa iblis itu sudah terang menderang. Ya, rupa-rupa iblis itu sudah terang menderang. Jadi tinggal manusianya, pilih yang gondoruo atau pilih yang Tuhan terang itu. Paham titik? Jadi dulu iblis itu nyamar-nyamar, sekarang nggak nyamar-nyamar lagi, sudah terang menderang rupa iblis itu. Ya. 7.15. Iya. Nanti aku live, nanti kamu nongkrong aja di bawah, perhatiin bagaimana itu kita nggak bernarasi bebas, kitab mereka yang kita buka, ya. Iya. Bertahan dalam imanmu sampai maut, nanti kita akan dipersatukan kembali orang-orang terang, ya. Demikian sih, yuk, Tuhan berkati. Ya, semangat selalu ya. Kamu harus tetap di dalam iman. Kamu harus kuat di dalam itu. Kenapa? Karena ketika kamu berusaha untuk semakin deep, diving ke dalam lebih deep lagi, iblis-iblis itu berusaha tarik kamu. Mereka berbohong pun nggak apa-apa. Yang penting, nah itu udah nggak bener itu. Ya. Udah terbiasa Kak saya waktu. Jadi jangan takut. Lakukan. Semenjak itu saya lebih rajin ke gereja, ikut sekolah minggu. Puji Tuhan saya diterima jadi pelayan gereja, ikut sebagai MC di suatu acara remaja. Good. Ya, jadi kamu harus, karena kamu udah ada beban pelayanan ya, kamu harus kuat di dalam pelayanan itu ya. Jadi kamu juga punya Dikit deh. Buat teman-teman di live chat juga ya, silakan follow saya. Nanti kalau saya live, nanti kita akan membaca bagaimana nanti iman orang-orang itu, ya. Ini nggak pakai kitab kita, nggak pakai kitab Yahudi, kitab mereka kok. Aneh bin ajaib, kenapa kitab mereka mengatakan seperti itu? Oke, silakan follow saya nanti untuk menguatkan iman kita tentunya, karena mereka ada di sekitar kita. Ya, jangan mau masuk dalam jebakan mereka. Itu adalah jebakan kesesatan. Ingat pesan saya. Ya, saya keluar dari sana, sekarang saya memberitakan kebenaran. Oke? Oke, yuk. Oke Kak, saya tanpa lama lagi, soalnya pasti banyak yang bukan Kristen bakal bertanya kepada kakak. Mereka mencari sebuah kebenaran, tapi sebenarnya itu bukan kebenaran Kak. Iya, memang kita sudah di luar Kristus pasti nggak kebenaran. Kenapa saya katakan bukan kebenaran? Buahnya udah nggak itu. Ya. Buah Sekian Kristus dari itu jelas ya. Sekian Dia- dari saya, burung Ya. elang, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Gitu. Pakai pantun dia, aku juga pakai pantun lah. Naik pesawat bawa kura-kura. Yuk nggak nyambung. Aduh. Aku pengen ambil makanan bentar ya. Gitu. Jadi ya emang gak heran sih.
Halo, malam. Ya malam, silakan bro. Shalom. Tolong. Halo, malam. Ya malam. Ada kok. Oke, shalom. Ya. Iya, Elia pingin nanya nih. Saya Muslim ya. Iya, tadi kan katanya bahwa agama Kristen itu yang tertua. Berarti Gak ada yang mengatakan tertua. Naskah kami yang lebih tua. naskah Injil lebih tua kan? Ya naskah kami mengenai Kristus itu kami punya kami yang paling tua. Oh, oke. Cuman yang jadi pertanyaan saya itu kenapa Yesus itu dilahirkan di Israel tapi diriwayatkan dalam bahasa Yunani? Itu satu ya. Yang saya ada dua pertanyaan lagi nih. Ya. Menurut pakar Bible dari Eropa, Siapa namanya? Bible- Apa? halo? Siapa namanya dan apa premisnya? Sebutkan. Oke, Saya- bisa di googling kok. Ya, namanya Kita kan siapa? bisa cari tahu bahwa asli atau tidaknya Kalau tuh Anda- mungkin sudah banyak. Anda- itu yang kedua. Itu yang kedua. bertanya, Elia. Etika Ya itu berdiskusi. pertanyaan aku dulu sebentar. Bentar dulu. Biar aku selesaikan pertanyaan, Saya habis itu aku penguasa turun. room ini. Kalau Anda nggak ikut aturan saya, Anda turun. Iya, Anda tapi kan nggak saya mau 3 diskusi pertanyaan. Bentar dulu. Saya tidak mau debat. Saya tidak Anda mau debat. Bentar. Kalau kamu bawa asumsinya kesimpulan yang sebut pakar, sebut namanya dan apa hipotesanya. Saya akan batai. Oke. Yang ketiga pertanyaannya ya. Kedua Boleh? apa dulu? Apa yang kedua? Berapa? Siapa pakarnya? Yang kedua itu apa premisnya? Itu saya nggak tahu. Cuman kan saya ingin tahu. Islam itu dengan kitabnya apakah memang murni atau tidak? Kita bisa googling. Begitu juga saya mau yang lainnya. Kitab-kitab yang lain saya kan cuma googling dan itu ya itu terserah ya. Elia bisa bilang enggak apa enggak, tapi ini kan saya menanyakan. Makanya saya bilang saya nggak mau debat, saya cuma mau nanyakan. Oke. Nah, ini pertanyaan saya yang ketiga, boleh? Ya jadi pertanyaan yang kedua itu apa bro? Nggak jelas, konstruksinya nggak jelas. Oke, yang pertama itu tadi kan saya bilang bahwa kalau seandainya kitab Kristen itu yang terlama, terapa semua tadi dibilang kan berarti gitu. Cuman kenapa direwatkan dalam Yunani padahal Yesus itu datang ke Israel? Itu satu. Yang kedua, bahwa menurut pakar Bible dari Eropa, bahwa kebenaran Bible itu hanya Namanya sisa siapa? 18%. Namanya Apa? siapa? Iya, itu kan saya bilang, saya cuman googling. Wait. Yang ketiga. Berarti nggak diterima, saya nggak mau pertanyaan debat. itu nggak diterima. Ya, oke, 3 boleh. Saya Kan saya nggak mau bisa. debat. Bentar. Yang kedua saya nggak terima karena saya nggak bisa ngebantah hipotesanya dia apa. Dan metode yang dia pakai apa. Ya saya nggak tahu Kalau pakar kamu Bible. bertanya. Berarti kan pakar Bible kan saya nggak tahu. Elia kan saya nggak tahu juga. Ya, Elia ini namanya pakar Bible apa siapa, enggak? Pak? Tapi ini kan Pakarnya pakar itu Biblenya dari Eropa. Sorry ya, Iya, namanya nggak bilang. siapa? Namanya siapa? Namanya Ya. siapa? Ya silakan aja, banyak. Cuman saya kan nggak terlalu hafal. Berarti kalau anak nggak ada nama, saya nggak terima pertanyaan ini. Oke, sekarang ketiga boleh. Ya. Pertanyaan Enggak, ketiga yang boleh. ketiga, yang kedua, bukan yang ketiga. Kenapa yang kedua yang tadi? Yang Pakar kedua tadi doang. namanya nggak ada, kamu nggak beri. Saya mau Ya karena kan menjawab. saya juga nggak tahu. Elia ini kan nggak termasuk pakar Bible dunia. Ini pakar Bible dunia loh Elia. Kan saya bilang pakar Eropa, Bible dari Eropa. Itu aja oke. Yang ketiga pertanyaan saya. Minimal punya etika diskusi, Pak. Jadi kalau namanya itu Anda nggak ketahui, Anda nggak sebutkan siapa namanya, gimana saya bisa cari tahu latar belakangnya apa? Kamu ngomong pakar Bible, tapi yang kamu maksud pakar Bible itu siapa namanya? Kita gimana mau ngebantah hipotesanya dia yang katanya Bible nggak valid kalau kamu nggak kasih tahu siapa namanya? Bisa aja anak kecil SD kok bilang pakar Alkitab. Makanya saya butuh namanya siapa biar saya bisa bantah itu.
Gini nih, kalau kamu cuma ngedengerin orang tapi kamu nggak simak siapa yang membantah, ya nggak jelas. Itu pertanyaan nggak utuh. Ngapain saya berdiskusi kalau pertanyaan kamu nggak utuh? Ngapain saya terima itu? Gitu. Jadi kamu nggak tahu cara berdiskusi itu seperti apa, karena kamu nggak diajarin begitu, gitu loh. Kamu pakar Bible-nya siapa? Kalau misalnya saya bawa, wah bapak gereja berkata begini, saya minimal bawa siapa bapak gerejanya, Hippolytus, atau mungkin siapa, Theophilus. Kita bawa, jadi kita bisa riset dari nama itu, latar belakangnya gimana gitu. Jangan tipu-tipu saya bukan orang yang bisa ditipu gitu. Saya bukan bagian dari kamu, Pak, ya. Pakarnya siapa? Nanti dibawanya pakarnya golongan-golongan progresif yang tidak mengakui keabsahan kitab suci. Ya iya, kalau kau bawa orang-orang progresif yang nggak bisa, ya mereka memang nggak mengakui. Jadi tahu kita latar belakangnya apa, dia dari mana. Jadi kita tahu, kita bisa bantah itu. Nah, apa yang membuat dia berargumen seperti itu? Apa yang melatar belakangi dia? Nah, minimal itu you tahu itu. Jadi kita bisa bantah, kena poinnya itu, kena gitu loh. Cuma Anda nggak tahu cara diskusi itu seperti apa. Pertanyaan aja nggak beres gitu. Gimana mau ini pinter, kapan pinter?